Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak. Saya pakai istilah agak absurd lah. Radical break. Kita mau berkelahi dalam soal itu. Tapi kita sebetulnya dikendalikan oleh semacam penghambaan. Pada ya ini Ridwan Kamil menang. Iya gue tahu dia menang akhirnya. Tapi gue tahu dia pergi menjadi hambanya Mulyono. Jadi di kasus Banten itu Airin ditipu. Pembuktiannya mudah. P-value-nya mendekati 1. Between the line itu. Antara dua kalimat hitam yang tercetak oleh huruf hitam. Nggak dicetak di pramuka ya kalau between the line. Orang baca wisdomnya apa di situ? Pesan hermeneutik dari presiden apa? Pisahkan politik dengan hukum. Itu tafsirnya gampang aja kan. Tetapi ada jalan yang hendak dia tempuh. Untuk menyempurnakan seluruh dalil dia tentang Indonesia sejahtera, Indonesia bahagia, Indonesia yang mungkin bagian juga dari kecemasan dia itu. Saya lihat begitu aja tuh. Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak. Saya pakai istilah agak absurd lah. Radical break. Kan mesti begitu konsekuensinya kan. Reshuffle yang radikal? Ya saya nggak bilang reshuffle yang radikal. Radical break. Gitu. Satu kejadian yang pasti menggemparkan. Setelah 17 Agustus? Ya pastilah. Masa 17 Agustus 80 tahun kan kita mau bahagia dulu kan. Okay. Tapi nggak mungkin kebahagiaan itu diperpanjang kalau suara emak-emak, suara BEM masih berisik tuh. Dan berisiknya itu pasti karena anak-anak ini, mahasiswa ini atau emak-emak atau masyarakat sipil menuntut konsekuensi dari polisi itu terhadap perubahan politik kan. Koreksi kalau saya salah. Anda menggunakan radical break setelah 17 Agustus Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampasnya didiamin. Piring dicuci kan mesti ada tempat sampah. Oke, saya akan konsisten soal ilmiahnya itu. Teori ilmiah itu ada teori, ada teorema tuh. Ada yang bisa bedain nggak tuh? Teori and teorema. Teori itu hipotetik, teorema itu aksiomatik gitu. Oke, saya pergi pada statistik ya tadi diterangkan. Kalau misalnya tadi berapa? Airin lalu jatuh ke Oke, itu artinya P-value-nya itu mendekati 1. Pak Sembiring ngerti statistik. Artinya dia insignificant. Anda masukkan semua variabel di situ. Soal psikologi, soal sensasi, korupsi segala macam itu tetap itu statistically insignificant. Sekarang pertanyaannya, kalau dia tidak signifikan secara statistik, ceteris paribus, hal-hal lain kita anggap tetap, boleh nggak Bawaslu mempersoalkan statistik itu? Ini serius. Nggak ada di dalam statistik jatuh dari 70 ke 30, nggak pernah ada. Artinya ada faktor lain di situ. Tidak mungkin ada orang yang jatuh cinta habis-habisan tiba-tiba dia bunuh diri itu. Mesti ada prosesnya itu. Nah di situ teorema bekerja tuh. Jadi kecurigaan saya pasti ada internal atau apalagi eksternal faktor yang menyebabkan statistically insignificant itu harus dipersoalkan. Apa yang ada di situ? Pasti ada variabel non elektoral masuk di situ. Itu poin saya. Nanti saya elaborasi kalau kurang ngerti soal teori statistik. Ya. Jadi di kasus Banten itu Airin ditipu. Pembuktiannya mudah. P-value-nya mendekati 1. Jadi di situ pentingnya untuk kita bicara secara ilmiah itu dengan menaruh dalam tanda kurung seluruh kecurigaan pasti dikerjain.
Kalau nggak percaya tanya ChatGPT. If and all only if. Yes. P-value-nya less than 5%, then it must be an external factor. Pasti begitu jawabnya tuh. Mestinya Bawaslu curiga soal itu. Itu masalahnya. Masa ditipu begituan Bawaslu nggak itu problem. Iya problem pemilih. Tapi secara statistik dia insignifikan itu kan. Satu. Yang kedua soal tadi DKI. Juga saya masuk dalam soal teoremanya tuh. C6 itu bisa nggak nyampe. Tetapi publik Jakarta diberitahu oleh regulasi pakai KTP. Kan itu penyelesaiannya kan. Jadi kalau dia nggak pakai KTP bukan berarti dia menghindar datang ke atau tidak datang ke TPS karena nggak dapat C6. Loh ada KTP kok. Di teoremanya begitu. Jadi tidak mungkin misalnya itu dibatalkan hanya karena C6 tidak nyampe. Loh ada KTP dan itu keputusan keputusan regulasi Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam dua kasus itu tanpa saya menggunakan segala macam sensasi, saya bisa terangkan secara akademis bahwa tidak ada penipuan kalau diandalkan pada C6. Ada KTP jalan keluarnya di Jakarta. Di Banten ada penipuan karena dia drop dari 70 ke 30 tuh. Apapun keterangannya itu secara statistik, secara ilmiah itu keliru tuh. Menyala dan menyalahkan. Akhirnya kita mesti definisikan lagi apa artinya menang, apa artinya kalah. Kalau misalnya PKS menang di Jakarta, menang berapa persen? Oh itu dibagi ke Kimples kok. Kalau PDIP menang di Jakarta, dia menang 100%. Kan itu juga cara kita berpikir kan. Jadi euforia itu kalau misalnya sebut aja Ridwan RK menang itu. Ya itu menangnya itu digembirakan bukan 100% karena setiap partai pendukung akan ambil bagian-bagiannya. Kalau PDI menang, dia bergembira 100%. Itu yang saya mau terangkan bahwa menang secara ideologis bukan secara pragmatis. Kalau PKS menang itu menang secara pragmatis. Ada urusan apa Ridwan Kamil dengan ideologi PKS misalnya. Kalau PDIP menang pasti menang secara ideologis. Nah itu yang saya inginkan. Persaingan politik itu dasarnya ada argumentasi ideologis. Itu yang mesti kita lakukan sebetulnya. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu kita balikkan pada sistem pemilu kita tuh. Kita mau berkelahi dalam soal itu, tapi kita sebetulnya dikendalikan oleh semacam penghambaan pada, oh ya ini Ridwan Kamil menang, iya, gue tahu dia menang akhirnya, tapi gue tahu dia pergi menjadi hambanya Mulyono, pergi ke Solo tuh. Secara mental itu udah kalah sebetulnya dari awal, kan psikologinya begitu akhirnya tuh. Jadi saya kira itu yang mesti kita bayangkan bahwa kita ingin pemilu itu datang dari apa yang disebut oleh Alexis Tocqueville misalnya, habits of the heart itu. Pilihan hati yang dasarnya ideologis. Bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, bukan karena ditundukkan. Kan itu soalnya. Di Yunani dulu pemilihan itu nggak pakai suara, itu diundi aja. Karena setiap orang di demokrasi awal Athena punya kapasitas keadilan yang sama. Kalau Anda terpilih terundi di situ, Anda pasti akan wakili saya. Karena nilai etik Anda sama dengan saya. Itu yang kita inginkan tuh. Kalau sekarang nggak begitu, gabungan antar partai itu artinya resultantenya nol secara etik gitu. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.